Kenapa ikut lomba itu sangat penting buat para pekerja seni atau pekarya di bidang apapun. Di sini kita akan ngebahas dari sudut pandang musisi. Saya ada teman saya, Pak Eben ya. Kenapa sih ikut lomba itu penting? Mungkin banyak orang yang anggap ikut lomba itu penting karena nyari duit. Betul nggak Pak Eben? Ya, salah satunya mungkin Salah satunya itu. betul. Tapi ternyata di samping duit itu ada hal yang jauh teramat sangat lebih berharga di samping duit. Makanya akan kita bahas di video kali ini. Nah, sebelumnya saya mau cerita sedikit nih, kenapa saya ngajak Pak Eben ini di samping saya untuk membahas tema tentang lomba ini. Biasanya ngajak sih udah. Sendirian sih. Oh, sendirian. Jadi gini, saya kenal sama Pak Eben itu dulu waktu SMA ya. Oh. SMA karena saya mau ikut lomba. Oh ya. Mau ikut lomba nasyid dan nyari vokalis, ketemulah Pak Eben ini yang merupakan senior saya di SMA itu. Jadi kita dulu sering tuh ikut lomba-lomba nasyid bareng ya Pak Eben ya. Iya. Jadi kita sering ikut lomba berbagai lomba ya, dan kita ternyata sempat kalah dan juga ada beberapa kali menang. Kita juga sempat tuh putar haluan, akhirnya ikut lomba band, lomba cipta lagu, lomba indie-indie gitu. Iya. Di Dulu tempat kita ada. tinggal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan kita sempat kalah juga ya beberapa kalah kali. terus lah. Kalah terus ya kalau nggak Iya, salah ya. kalah terus nggak pernah menang. Jadi ya kita selayaknya anak-anak muda tuh masih sering ikut lomba, berbagai lomba, ada yang kalah, ada yang menang, walaupun itu tentunya banyak yang ternyata kalah. Nah, seiring berjalannya waktu, terus kita tuh mulai tuh, karena udah bosen ya ikut lomba-lomba, kita pengen naik next level. Oh ya. Iya, naik next level, kita ikut ke lomba cipta lagu. Tapi lomba cipta lagunya tingkat nasional. Karena waktu itu ya, saya sempat kan ikut lomba-lomba band yang lokal. Ada sama project band saya tuh dulu, project band kuliah itu sempat ngerajai banget ya. Kalau sama Pak Eben kalah terus. Kalah terus. Tapi ada band saya waktu itu kuliah tuh kami menang terus. Terutama lomba-lomba Beda band akustik. ya, Beda band lagi. beda Lomba band. akustik itu udah menang terus. Pokoknya ikut kemanapun pasti menang. Sampai akhirnya ngerasanya bosen. Saya pengen naik level lagi. Saya sama Eben ini akhirnya memberanikan diri untuk ikut lomba cipta lagu tingkat nasional waktu itu ya. Jadi enaknya ikut lomba cipta lagu nasional itu kita tinggal ngirim lagu aja ya Ben ya. Iya. Nah, Nggak perlu tampil-tampil ya. Betul. Ingat nggak lagu yang pertama kita kirim itu apa untuk ikut lomba? Jaga bumi itu. Bukan, salah. Oh, bukan salah ya? Itu Oh, masih ada lagi? Ada. Jadi ada lomba cipta lagu Bang. Bang ICBC. ICBC. Iya, Bang Iya, ICBC. benar. Kita kirim lagu, judul lagunya Never Give Up waktu itu ya. Never Give Up kita kirim dan hasilnya tentu sudah pasti kalah. Yang juara Pasti itu kalah. adalah Eka Gustiwana. Wah, emang bukan saingan berat lagi ya? Iya, udah master gitu. Udah beda level lagi Udah ya. beda level. Jadi waktu kita ikut itu kita kalah. Nah, terus saya penasaran kan, ini apa sih kok bisa kalah? Padahal dulu aku di tempat kota di Banjarmasin kalau ikut lomba menang terus, kok ini kalah. Ikut lomba lagi kalah, ikut lomba lagu anak dulu kita sempat Iya, ya beberapa sempat juga. kali. Ternyata juga kalah. Nah, dari situ kita udah mulai penasaran, kira-kira apa sih yang bisa bikin kalah. Nah, bahkan dulu ya kita bandnya, inget nggak? Saking keranjingannya ikut lomba, kita tuh dulu di studio punya papan sendiri. Oh, Papan iya. sendiri yang isinya List ya? itu adalah list lomba-lomba lagu tingkat nasional, deadline-nya kapan, dan apa aja yang mau kita ikutin. Jadi setiap kali ada lomba, kita ikutin. Ada lagi ikut lomba, kita ikutin. Ada lagi ikut lomba, kita ikutin ya. Jadi kita selalu mau coba sesuatu hal yang baru dengan berbagai tema tuh. Jadi lombanya kita nggak spesifik. Enggak spesifik. Ingat Jadi nggak apa apa-apa aja tuh yang pernah kita ikutin temanya? lagu anak ya? Lagu anak pasti, Lagu itu anak. salah satu yang paling sering. Ya, Bang. Heeh. Jingle Gemar Makan Ikan. Ya, jingle-jingle biasa Jingle. kadang dari pemerintahan ada campaign sesuatu, Iya. kadang juga ada jingle untuk pariwisata, Pariwisata. toko. Kita selalu ikut berbagai genre ya. Jadi kita, wah banyak banget tuh referensi-referensi dan masih bingung juga gimana Iya. sih bikin yang bagus karena kita banyak yang kalah. Belum ada yang spesialis tapi kita ikut semuanya. Iya, makanya. Itu kalau di total ya, kita pertama kali ikut lomba kayak gitu-gitu, itu dari tahun mungkin 2011 sampai sekarang 2021 terakhir kali ikut ya. Mungkin kalau di total udah hampir 50 lomba kayaknya ya. Betul nggak? Iya sih. Deket. Iya, mungkin kayaknya sekitar hampir 50 Sekitar lomba. hampir lah. Nah, hampir 50 lomba, bahkan kayaknya lebih deh, karena saya nggak hitung berapa yang kalah. Kalau yang menang mungkin hampir 10-15 ya. Yang kalah kayaknya 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan yang menang untuk lomba-lomba cipta lagu. Karena di awal-awal benar-benar kami tuh nggak bisa untuk ikut lomba. Kayaknya masa muda kita dihabiskan dengan ikut lomba. Iya, ya. betul. Jadi ingat banget dulu Pak Eben itu kalau pulang kuliah sampai datang lagi terus makan, terus
tidur di rumah, gitu terus tiap hari ya. Terus kita benar-benar yang ngerjain lagu, terus nanti bikin materi sampai ngeluh, bener. Anak-anak muda sampai tuh berdarah-darah. hidupnya bahagia. Kalau kita bikin lagu terus, ikut lomba terus, kalah terus juga. Bingung juga waktu itu. Tapi kita entah kenapa masih keranjingan aja untuk ikut lomba. Nah, sekarang saya mau cerita nih, apa aja sih yang saya dapatkan selama ikut lomba? Ada 3 hal yang kita dapatkan ya. Yang pertama udah pasti materi. Jadi kalau kita menang ikut lomba, kita tuh dapat uang. Cerita dulu nih, pernah menang nggak? Tadi kan kalah terus tuh. Sebenarnya pernah menang. Saya pernah cerita juga di video YouTube saya yang sebelumnya ya, ada cerita tentang bagaimana cara mendapatkan uang dari lagu. Saya cerita tuh tentang berapa uang yang saya dapat. Ingat nggak berapa besar uang yang pernah kita dapatkan dari lomba? Paling besar? Paling besar 30. Ya, 30 juta. $3.000 ya? Bukan, 1.500 euro itu 20 jutaan. Tapi kalau yang rupiah 30 juta. Nah, yang 1.500 euro itu sama tiket PP ke Belanda ya di total juga lebih dari 30 juta. Lebih lah bos, makanya. Nah, jadi kita kaget, biasanya bikin lagu atau tampil dibayarnya 100.000, 200.000 masih amatir, tiba-tiba dapat uang waktu itu pertama kali 20 jutaan, 1.500 euro, sempat kaget juga. Dan beberapa kali ikut lomba, kisarannya itu selalu dapat uang lebih dari 5 juta. Ada yang 7,5, ada yang 15, ada yang 12, ada yang 20, ada yang 30. Nah, jadi kaget juga ketika kita dapat uang itu ya. Tetapi ternyata uang itu bukan sesuatu yang utama banget ya. Ternyata ada hal lain. Nah, yang kedua udah pasti kita dapat itu kesenangan, kebahagiaan. Kalau menang jelas bahagia ya. Akhirnya punya prestasi nih. Selama ini dikiranya sebagai seniman yang ecek-ecek dan sampai nangis terharu juga sih. Karena pasti kebahagiaan. Dan itu benar-benar salah satu life moment yang nggak bisa dilupakan ya ketika kita menang lomba, ada berbagai ikut lomba. Nah, yang ketiga ini yang paling penting, yaitu adalah pembelajaran. Ya. Ini yang kita dapatkan dari setiap kali ikut lomba. Jadi dulu kita itu Ben ya, ketika ikut lomba, ketika kalah, kita selalu ada satu hal yang kita lakukan, yaitu mendengarkan materi lagu yang menang. Mempelajari. Ini kenapa sih menang? Kita dengerin tuh lagunya, apa yang membuat lagu tersebut menang. Dari mungkin penulisan lirik, dari aransemen musik, mixing, mastering, kemudian aspek-aspek lain, pemilihan vokalis, itu kita pelajarin lengkap. Salah satunya pertama waktu ini bos, sebelum kayak Bye-Bye. Nah itu kan dulu yang kita pertama kali ngirim tuh kalah tuh, Angin Manyaru tuh. Jadi setelah itu, jadi buat yang belum tahu, kita dulu sempat ikut lomba cipta lagu daerah ya. Kita kirim lagu, judulnya itu ada Kayuh Bye-Bye dan Angin Manyaru. Itu dua-duanya kalah. Terus sebelumnya Angin Manyaru dulu. Nah itu kalah. Nah terus kita lihat tuh yang juara 1 apa, yang menang itu. Nah kita lihat tuh kan judulnya Horas Indonesia. Wah jadi kalau aku bilang nih, kayaknya nih supaya menang kita membahas lagu daerah yang membahas tentang Indonesia. Jadi di tahun kedua kita bikin Kayuh Bye-Bye. Itu tentang gotong royong untuk masyarakat Indonesia. Nah, jadi dari mempelajari materi orang itu kita tahu nih ke depannya apa yang harus kita persiapan lagi untuk di lomba ke depannya. Gitu. Jadi kita selalu introspeksi nih, oh lagu yang juara kayak gini, lagu kami gini, berarti salahnya kayak gini. Salahnya gitu. Dan karena kita ikut lombanya berbagai jenis ya, selain lomba cipta lagu daerah, ada lomba bank segala macam, kita jadi belajar ternyata kebutuhan lagu di setiap itu salah satu juga. Setiap proyek atau orang yang menyelenggarakan itu beda-beda kebutuhannya. Kita nggak bisa nyamain dong lagu daerah, untuk cipta lagu daerah dengan lagu untuk bank. Nggak bisa disamain. Pendekatannya itu beda jauh. Jadi ketika kita ikut lomba lagu anak, kita pelajarin, oh ternyata harus gini bikin lagu anak. Nah, dan ternyata setelah kita, karena banyak menyimak referensi berbagai lagu, sekarang ketika kita dapat kerjaan, kita itu yang jadi kelebihan kita ya. Kita nggak yang idealis, harus bikin lagu nih gaya kita. Gaya banget, yang pop atau rock banget gitu. Enggak, kita selalu nyesuaikan. Kira-kira ini lagu yang diminta itu kebutuhannya untuk apa dan karakteristiknya ingin seperti apa, juga dari kliennya ingin seperti apa. Kita udah terlatih dengan hal itu. Jadi kita bisa dibilang bisa mengadaptasikan ya jadi jenis lagu kita. Ya jadi bunglon. Karena kalau konteksnya untuk kebutuhan dari komersil, kita nggak bisa idealis. Nggak bisa. Tapi kalau misalnya untuk band sendiri, berkarya sendiri, itu boleh idealis. Tapi kalau misalnya untuk bekerja, untuk orang lain, itu sangat penting kita nggak boleh idealis. Kita harus tahu kebutuhan orang, dan itu yang bisa memberikan kepuasan bagi orang lain. Karena dia ngerasa, wah ini pas nih lagunya. Coba bayangin kalau kita tetap nggak mau mempertambah referensi, kita nggak pernah belajar, mungkin akan kesulitan untuk bisa membuat lagu sesuai dengan kebutuhan. Iya, itu saat itu tuh gila banget sih kita
mempelajari bagaimana lagu Bang. Kita belajar lagu Bang itu sekitar 1 bulan atau berapa ya misalnya. Terus kita belajar lagu anak, kita belajar lagu anak tuh bagaimana ini gini-gini. Ya pokoknya artinya mencari referensi itu tidak harus yang seperti apa jiwa kita gitu maksudnya. Jadi menyesuaikan juga dengan lombanya ya tadi, menyesuaikan dengan klien juga. Betul. Itu jadi ada banyak pembelajaran dari sana ya. Di samping itu kan saya jiwanya itu kita berdua tuh benar-benar kompetitif, ingin jadi yang terbaik ya. Dulu di lokal udah bisa jadi yang terbaik, ternyata naik ke nasional itu sulit banget. Waduh, ya. Saingannya satu Indonesia, bahkan sempat bersaing dengan Eka Gustiwana yang levelnya udah udah top banget ya, dan kita ketemu berbagai musisi hebat. Gila. Jadi, itu. Saingan-saingannya ikut tuh ada yang lulusan S2 musik, S3 musik, ada yang emang kerja full time di musik ya. Iya. Sedangkan kita waktu itu cuma mahasiswa, kita masih kuliah. Saya kuliah kedokteran, dia teknik, dan kita bingung tuh kok ini kalah terus. Nah, karena kami berjiwa kompetitif dan selalu mau belajar, akhirnya saya tuh sempat belajar ke Jakarta 2 kali untuk produksi musik. Karena apa? Karena saya punya rasa penasaran yang tinggi, gimana caranya sih supaya bisa ngalahin mereka. Dan betul aja setelah 2 kali ikut kursus itu sangat membantu untuk perkembangan saya. Jadi dengan ikut lomba tuh membantu jiwa kompetitif saya. Dan di lomba ini yang paling penting itu adalah mereka fair. Fair jadi dalam artian gini, kalau lagunya jelek ya kalah. Ya, pasti kalah. Kalau lagunya bagus ya akan menang. Benar. Dan seringkali juri-jurinya tuh musisi yang udah levelnya legend seringkali ya. Kita beberapa kali ada beberapa lomba yang jurinya tuh kayak Adi MS, Ben Sleo, kelas-kelas itu aja benar-benar musisi senior yang mereka akan fair sekali dalam menilai. Jadi kalau kami kalah ya itu memang karena jelek. Karena ini penting banget. Jadi gini Ben, menurutku ya, banyak kesalahan para seniman, terutama musisi, mereka tuh cuma membentuk bubble mereka sendiri. Apa itu? Jadi mereka tuh ingin dipuji aja, ingin dipuji karyanya tuh, misalnya tuh ya. Oh gitu ya. Mereka punya lagu nih, dengerin ke temennya, laguku bagus nggak? Pasti dia berharapnya didengar, oh iya bagus. Temennya juga nggak enak dong bilang, masa dia bilang jelek lagumu nih payah. Nah itu yang nggak bisa didapatkan di lomba. Di lomba kita akan dapatkan sesuai dengan kualitas lagu kita. Kalau jelek ya akan kalah, kalau menang ya akan bagus. Ya. Nah, ketika musisi cuman bergaul dengan sekitarnya, dengan teman-temannya, seringkali dia udah ngerasa puas. Oh laguku bagus aja nih, kata teman-teman bagus, seru. Tapi dia di satu sisi bingung, kok laguku nggak ada yang ngehits ya? Ya bisa jadi karena memang kualitas materi lagunya belum optimal. Dari penulisan lagu, dari teknik mixing mastering, dari aransemen bisa jadi ada di sana. Dan ketika kita cuman berada di bubble lingkungan kita yang echo chamber istilahnya, menyuarakan apa yang kita yakini, itu malah menjadi membuat kita sulit berkembang. Nah, ketika di lomba saya berkali-kali ditampar oleh realita kalau lagu saya itu jelek. Berkali-kali. Pastilah. Jadi, apalagi di awal-awal. Iya, di awal-awal itu jelek banget. Tapi itulah yang membuat saya untuk menjadi semakin berkembang, mau belajar dan belajar lagi. Sehingga ketika saya menang, saya yakin menang ini bukan karena jurinya nggak enak, karena saya nggak kenal sama jurinya. Jurinya di Jakarta sana. Menang ini karena memang kualitas lagunya bagus. Meskipun ada beberapa lagu kadang yang sebenarnya bagus tapi kalah ya, mungkin karena lagu-lagu lain lebih bagus. Bisa jadi ya, betul ya. Tapi saya selalu ambil sisi positifnya. Saya kalah berarti memang ada lagu orang lain lebih bagus dan saya harus bisa mengalahkan mereka. Dan itu kita lakukan terus ya selama bertahun-tahun, belajar, bikin lagu sampai akhirnya bisa juara beberapa lomba nasional, bersaing dengan orang-orang yang udah levelnya udah jago banget gitu ya. Oh iya, berarti selama ini aku juga mendapatkan dari lomba mungkin ya, dari lomba itu. Jadi kalau misalnya aku bikin lagu nih, kata Jeffrey, oh ini kurang nih, nggak bagus ini, dan aku menerima, oh ternyata memang kurang ini, jadi aku meningkatkan lagi. Mungkin itu dapat dari lomba ya. Iya betul. Jadi jiwa berlomba itu, kompetitif itu yang memancing kita untuk bisa next level. Karena kalau kita udah berpuas diri aja, udah ngerasa, oh laguku kayaknya udah bagus aja ya, kita nggak akan berkembang. Jadi kita dulu ketika bikin lagu ngerasa banget, ini kurang nih dibandingkan yang saingannya level nasional, gimana caranya memperbaiki. Dan di dunia musik, itu beda ya sama dunia profesi lain. Dunia musik itu fair. Dia nggak menilai latar belakang seseorang. Dia nggak nilai, oh lagu yang ini yang nyiptain udah sarjana S3 musik. Oh lagu yang ini dia bukan orang musik nih, bukan sarjana musik. Dia penyanyi fair. cilik juga ada tuh. Nyanyi cilik ya. Penyanyi cilik gimana? Yang waktu kita lomba cipta lagu daerah ada musuhnya penyanyi cilik. Oh iya, dia nggak juga. Betul, ada artis. Ada artis. Intinya kami pernah bersaing dengan artis juga pernah, dan ya mereka jurinya nggak ngelihat itu siapa dia, artis atau bukan, karena dia fair nilai materinya aja. Lagunya nih bagus apa enggak. Kalau bagus dia juara. Kalau bagus atau juara, dia nggak peduli
orang yang nyiptain ini ngerti teori musik apa enggak. Iya. Ya, yang penting produknya itu dan ya fair. Jadi akhirnya apa? Kita bersaing benar-benar fair dengan orang-orang yang memang mungkin dia lebih ahli di bidang musik, tapi ketika musiknya disandingkan, kita entah kenapa bisa lebih baik, ya itu artinya emang kualitasnya itu bagus dan itu yang menjadi saya semakin yakin, oh ini akhirnya saya bisa juga nih bikin lagu yang sesuai standar nasional. Ketika saya kalah, saya ngerasa berarti lagu saya belum standar nasional nih, ada yang salah, harus belajar. Dan itu yang membuat kita menjadi semakin berkembang. Makanya kalau kita dengerin ya Ben ya, lagu kita yang pertama kali bikin tahun 2010, dibandingkan sekarang itu beda jauh banget ya. Jauh. Kualitas dari penulisan lirik, lagu, mixing, masternya segala macam, karena ya kita terbentuk ditempa oleh lomba-lomba ini ya. Jadi lomba inilah yang kemudian mendewasakan karya-karya kami. Nah, tanpa tersadar ya setelah kita ikut berbagai lomba, karena awalnya sih sebenarnya kita benar-benar untuk nyari duit dan gengsi aja kebagian. Tapi ternyata yang poin pembelajaran ini yang saya sadari sekarang. Dan itu yang saya nggak kerasa. Jadi kayak apa ya, kayak Tuh kan proses. dapat kan? Dapat yang kita nggak, maksudnya nggak yang kita sadari itu. Iya, dapat yang nggak kita sadari, dan itu ternyata proses yang justru amat sangat penting dibandingkan uang atau kebahagiaan atau apapun itu. Kalau pembelajaran ini, jiwa kompetitif ini, ikut-ikut lomba ini yang kemudian semakin membuat kita menjadi orang yang lebih berkualitas ya. Dan kita jadi haus untuk belajar, bahkan bukan untuk di bidang musik aja, tapi di bidang apapun kita juga mau belajar untuk bisa terbaik. Nggak cuman puas ketika kita berada di lokal aja, tapi kita harus lebih luas lagi. Jadi pembelajaran inilah yang membuat kita menjadi jauh lebih berkualitas dan jadi manusia yang lebih oke lagi dibandingkan sebelumnya. Jadi pembelajaran ini yang dari lomba itu yang kita dapatkan yang nggak ternilai ya Ben ya. Oke, nah kebetulan kan tahun 2021 kebetulan saya itu udah mencapai semua target saya di kompetisi lomba ya. Jadi saya tuh dulu cita-citanya pengen juara lomba nasional, itulah ya. juara lomba cipta lagu daerah gini-gini, dan itu semuanya udah kedapatkan. Semuanya udah kedapatkan. Nah, itu akhirnya yang membuat saya sekarang itu ngerasa kayaknya udah cukup deh ikut lomba. Jadi benar-benar ngurangin banget. Bahkan udah beberapa tahun ini udah nggak pernah ikut lomba lagi karena ngerasa udah cukup. Meskipun kalau misalnya kita mau nurutin nafsu nyari uang, kebahagiaan ya mungkin nggak bakal ada habisnya ya Ben ya. Tapi kami ngerasa kayaknya kami ikut lomba ternyata tujuan utamanya adalah pembelajaran, dan kami ngerasa pembelajarannya udah cukup nih dari lomba. Kita udah pernah mendapatkan hal itu dan bisa dapatkan yang terbaik, meskipun tentu nggak baik juga ya untuk puas ya, tapi kita berhenti ikut lomba karena apa? Karena kita punya target yang next level lagi. Kita ingin berlomba yang jauh lebih tinggi lagi dibandingkan lomba nasional dan internasional. Itu adalah lomba di kehidupan luas, nyata ya. langsung. Jadi di kehidupan nyata itu lebih berat lagi. Artinya apa? Dalam artian gini, kita pengen lagu kita dikenal oleh seluruh masyarakat, menjadi Kalau dari sebuah sisi musik lah ya. jadi sebuah peninggalan ya Ben ya. Jadi kita pengen lagu kita itu menjadi sebuah kenangan yang bermanfaat, punya identitas khusus dan dikenang oleh masyarakat luas. Itu lombanya lebih luas lagi, dan itu kami sekarang ingin menaklukkan lomba itu. Dan masalahnya lomba yang ini nih jauh lebih luas karena pesertanya lebih banyak ya Ben ya. Dan nggak ada jurinya itu masyarakat luas ya. Sulit. Tapi ya itu ya di satu sisi karena kami jiwa kompetitif, akhirnya kami ingin mencoba lagi, ingin mencoba berbagai eksperimen. Makanya belakangan ini kita bikin lagu tuh ada berbagai jenis ya. Kita coba keluar dari zona nyaman, coba aja, bikin sesuatu yang baru, genre baru, dan untuk melatih kemampuan kita ya. Kadang kita ngerasa ini sudah saatnya kita untuk naik next level. Kalau kami sibuk masih ikut lomba cipta lagu nasional, ya udah gitu-gitu aja. Sekarang saatnya kita untuk naik next level lagi untuk lomba di kehidupan luas. Entah itu di bidang musik atau juga di bidang seni-seni yang lain ya Ben ya. Kita ada menekuni, ada yang di bidang kedokteran saya juga ingin jadi yang terbaik, bidang public speaking saya juga ingin terbaik, Pak Eben juga di bidang teknik ya ingin jadi yang terbaik. Nah, itu yang ingin kita taklukkan sekarang. Makanya sekarang kita benar-benar udah mengurangi untuk ikut berbagai lomba cipta lagu tadi. Tapi jangan ditiru ya. Nah, kenapa jangan ditiru? Nggak, maksudnya yang kalian yang masih berproses, masih terusin aja. Iya, jadi gini, sering banyak orang ya, saya nemuin tuh dia ikut lomba, belum pernah menang sama sekali, udah nyerah. Nah, itu yang salah. Kalau kalian tahu ya, anggap ya, ini kayak seperti Big Pen main Gunung Es juga. Kami menang itu ya paling di atasnya sedikit aja. Yang kalahnya banyak banget. Betul. Kayaknya lebih 3-4 kali lipat lebih banyak kalah dibandingkan menangnya. Kalah ya. semua. Nah, sayang kalau teman-teman baru ikut lomba udah nyerah, udah berhenti. Dan biasanya yang kalah ini ya, mereka alasannya gini, yang menang itu terus sih. Itu salah, mindset yang salah. Sekali. Karena apa? Dia nganggap
wah itu yang menang itu terus. Nggak bagus, bagus punya gue. Enggak, itu salah satunya. Tapi yang paling parah tuh kalau dia yang menang itu terus, dia terus. Artinya apa? Dia lebih milih menyalahkan orang lain dibandingkan menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa karyanya nggak bisa sebagus dibandingkan orang lain yang menang itu? Nah itu udah ibaratnya apa ya? Fix mindset yang sulit untuk berkembang. Jadi kalau misalnya kita kalah terus yang menang itu terus, kita mikirnya jangan dia terus yang menang, tapi adalah gimana caranya supaya aku bisa mengalahkan dia. Paling nggak mengimbangi, bagaimana caranya mengimbangi dulu. Ya kita pelajari dia itu gimana sih cara membuat lagunya, cara dia berkaryanya. Terus kita cari guru baru untuk level up lagi. Jadi seperti itu ya. Jangan mudah menyerah, udah ikut lomba kalah kemudian langsung putus asa, jangan seperti itu. Karena itu tadi kita ikut lomba pun awalnya juga banyak yang kalah ya Ben ya. Kalah terus. Perlu berapa kali ikut lomba dan saya ikut kursus ke Jakarta baru bisa akhirnya mencapai beberapa kemenangan di lomba nasional. Oke, sekarang penutup ya. Jadi gini buat teman-teman. Tentu saya tahu nggak semua orang itu cocok di bidang perlombaan. Ada juga kok orang yang sukses tanpa ikut lomba ya. Kayak Nirvana misalnya, Kurt Cobain tuh kalau ikut lomba nggak bakalan menang, Ben. Kayaknya nggak bakal sih. Iya, karena kan di era itu kan rock grunge itu masih agak unik ya. Sudah pasti dia nggak akan menang. Tapi itulah yang membentuk identitasnya. Jadi gini sebenarnya ya, lomba itu nggak wajib. Tapi yang wajib itu adalah pembelajarannya. Belajar untuk bisa jauh lebih baik lagi. Jadi orang-orang yang bisa sukses tanpa ikut lomba, mereka itu rutin belajar, evaluasi apa yang kurang, memperbaiki dan memiliki identitas yang khas pada diri dan karya mereka. Nah kalau teman-teman nggak ikut lomba, malas belajar, ya pasti karyanya juga akan kurang optimal. Ya. Nah bagi kami pribadi sendiri, kami ngerasa lomba itu adalah sebuah batu loncatan agar kami termotivasi untuk belajar lebih baik lagi. Cuma salah satu batu loncatan. Betul. Kalian pasti punya metode yang lain. Jadi buat teman-teman, ayo belajar intinya ya, dan mungkin bisa menggunakan metode yang kami lakukan itu dengan ikut lomba ya. Dan karena ikut lomba ini selalu ada tiap tahunnya, bisa diikuti. Pasti ada. Pasti ada tiap tahunnya ya. Bulan ini juga pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Cara nyarinya cari aja di Google. Udah cari aja. Tulis. Lomba cipta lagu, lomba jingle, lomba fotografi, lomba public speaking, pasti ada. Dan bisa online, ngirim, udah ikut aja berkompetisi. Kalau kalah pelajari lebih lanjut. Intinya adalah belajar jangan pernah berhenti belajar. Kalau kita konsisten dan mau berkembang, bukan tidak mungkin 1, 2, 3 tahun lagi kita akan bisa naik level dan kita akan terkejut berapa banyak sudah perkembangan kita dan apa yang sudah kita dapatkan. Mungkin itu aja ya Pak Eben. Ada yang mau disampaikan nggak nih buat teman-teman terkait mindsetnya supaya ikut lomba ini? Ya tadi itu salah satu metode untuk mengembangkan bagaimana diri kalian di mungkin tidak selalu musik ya, misalkan fotografi atau apa. Jadi salah satu caranya ialah dengan ikut lomba tadi, karena pasti banyak banget pembelajaran yang bisa kalian dapatkan di lomba itu tersebut. Betul ya. Jadi intinya ikut lomba. Kalau kalian nggak mau ikut lomba, jangan lupa harus belajar rutin untuk bisa berkembang lebih baik. Itu aja. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini.